Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran kali ini niat kita untuk belajar Allah mudahkan, Allah terima, Allah menjadikan amal baik dan kita doakan pada keluarga kita khususnya orang tua agar selalu diberi kemudahan, diberikan kesehatan, dimampukan dalam melaksanakan tugasnya dan kita nanti harapan kita, cita-cita kita Allah kabulkan, Allah berikan yang terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Berdoa dimulai. Sri amri Amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara dari pertanyaan penelitian. Hipotesis itu adanya pada penelitian-penelitian analitik, sedangkan pada penelitian deskriptif tidak ada hipotesis. Apa manfaat dari hipotesis? Pertama, untuk memberikan batasan dan memperkecil jangkauan penelitian. Jadi lebih terbatas dan lebih kecil jangkauan penelitiannya dengan adanya hipotesis. Yang berikutnya adalah manfaat untuk memfokuskan perhatian dalam rangka pengumpulan data. Jadi untuk memfokuskan perhatian kita dalam rangka pengumpulan data, lebih fokus. Yang ketiga, hipotesis bisa menjadi sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian terhadap fakta dan data. Yang keempat, manfaatnya yaitu untuk membantu mengarahkan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti. Nah, itu hipotesis. Yang berikutnya adalah jenis-jenis hipotesis. Yang akan saya jelasin ada dua, yaitu ada hipotesis kerja dan hipotesis nol. Hipotesis kerja yaitu rumusan hipotesis dengan tujuan membuat ramalan tentang peristiwa yang akan terjadi apabila suatu gejala muncul. Rumusnya yaitu jika titik-titik maka titik-titik. Jika kita belajar, maka nilai akan bagus. Nah, itu rumus hipotesis kerja. Pokoknya cirinya ada jika titik-titik maka. Contoh di sini ada jika persalinan dilakukan oleh dukun belum terlatih, maka angka kematian bayi di daerah tersebut tinggi. Ya, seperti itu. Contoh yang lain misalnya, jika kita makan, maka kenyang. Ya, itu jadi ada jika titik-titik maka titik-titik sebagai akibatnya. Itu hipotesis kerja. Yang berikutnya adalah hipotesis nol atau hipotesis statistik, yaitu rumusan hipotesis yang menyatakan kesamaan atau tidak adanya suatu perbedaan yang bermakna. Nah, hipotesis nol. Kalau hipotesis alternatifnya menyatakan adanya perbedaan. Ya. Adanya perbedaan antara variabel satu dengan variabel lain. Ya. Karena analitik kan ada membandingkan dua atau membandingkan atau menghubungkan dua variabel atau lebih. Itu untuk hipotesis nolnya didampingkan biasanya dengan hipotesis alternatif. Itu di nol itu tidak ada bedanya antara misalnya status gizi anak yang dikasih susu ASI dengan yang dikasih susu sapi. Misalnya itu rumusan hipotesisnya. Tidak ada perbedaan antara status gizi anak balita yang dikasih ASI dengan yang dikasih susu sapi misalnya gitu ya. Itu hipotesis nol. Oke, itu silahkan kalau ada yang bertanya nanti tinggal di chat aja.
Nah, berikutnya adalah populasi dan sampel. Apa yang dimaksud dengan populasi? Populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti. Misalnya kita ingin penelitian stres pada ibu hamil. Berarti populasinya adalah ibu hamil. Kita meneliti misalnya tentang kecemasan para lansia. Berarti populasinya lansia. Nah, kalau sampelnya adalah sebagian dari populasi yang ada. Itu sampel. Sampel itu sebagian dari populasi yang ada. Kalau misalnya penelitiannya seperti ini. Tingkat depresi lansia di kota Tasikmalaya. Lansianya ternyata ada 4.000. Nah, kita kan nggak mungkin melaksanakan misalnya 4.000. Ya, kita pakai sampel. Nah, untuk menghitungnya pakai teknik sampling. Itu ya. Jadi manfaat sampel biayanya akan lebih irit karena kan lebih sedikit bisa. Mempercepat penelitian ya. Menghemat tenaga, memperluas lingkungan ya gitu. Hasil yang diharapkan lebih akurat. Itu kegunaan daripada sampel. Ingat ya, sampel itu sebagian dari populasi. Populasi adalah seluruh objek yang diteliti. Nah, sekarang ke cara menentukannya. Teknik sampling apa untuk menentukan besar sampelnya. Nah, teknik sampling yang digunakan pertama adalah probability sampling dan yang kedua adalah non-probability sampling. Jadi teknik sampling dibagi dua, probability sama non-probability. Probability itu yang punya kesempatan yang sama. Kalau non-probability tidak punya kesempatan yang sama. Contoh untuk probability sampling, peluangnya sama. Yaitu ada 4 simple random sampling. Nah, simple random sampling adalah suatu cara mengambil sampel dengan random. Misalnya saya ngambil kelas ini, kelas 3A. Kelas 3A ada 45 dah misalnya ya. Ada 45. Saya ingin mengambil secara random 5 orang. Nah, makanya bisa saya kasih angka 1 sampai 45. Nah, setelah itu dilakukan undian. Undiannya itu bisa seperti kalian arisan dikocok-kocok dalam gelas nanti keluar nomor. Nah, ada keluar 5 1 2 3 4 5 nanti eh, yang 5 itu akan diambil jadi sampel ya. Nanti yang muncul misalnya nomor 13, nomor 20, nomor 25, nomor 30, nomor 33 misalnya dari 45 itu. Maka itu simple random. Yang berikutnya adalah proporsional stratified random sampling. Di sini proporsional, stratified bertingkat, random diacak sampling tekniknya. Jadi teknik mengambil sampel jika populasinya proporsional, ada stratifiknya, misalnya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, itu kan stratifik, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, berstrata. Nah, proporsional atau disproporsional. Nah, sekalian yang ketiga yaitu disproporsional stratified random sampling. Kalau misalnya proporsional itu perbedaannya tidak jauh, kurang dari 10. Kalau angkanya sampai 100. Kalau di atas sampai 200 kurangnya perbedaannya 20 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya proporsinya seimbang, misalnya tingkat 1 ada 89, tingkat 2 ada 86, tingkat 3 ada 87. Nah, itu arti proporsional. Kalau disproporsional seperti apa? Misalnya gini, misalnya tingkat 1 83, tingkat 2 20. Nah, itu kan bedanya ada 60-an. Tingkat 3 50. Nah, beda lagi gitu. Nah, itu disproporsional sebetulnya sampling. Nah, yang berikutnya adalah cluster. Nah, ini sambil lihat, ini simple random, terus proporsional ini, jadi ininya proporsi, ya, jumlahnya, terus ini disproporsional,
Ini jauh beda antara misalnya SMP 700, SMU 900, S1 800, S2 3, S3 2 ya. Ini beda ya tiap stratanya. Ya, kalau beda stratanya berarti pakai disproportional certificate random sampling gitu. Yang berikutnya adalah cluster. Kalau cluster ini misalnya untuk daerah-daerah ya gitu, kabupaten kota daerah. Nah, itu ambilnya cluster tertentu ya. Dan yang berikutnya ada jenis yang non probability sampling, jadi tidak memiliki peluang yang sama. Nah, untuk yang tidak memiliki peluang yang sama itu ada sampling sistematis. Jadi sistematis ya berurut. Misalnya di kelas ini ada 50. Nah, saya mengambil responden 10 misalnya. Maka diambil dari angka yang udah dikasihkan, semuanya dikasih nomor 1 sampai 50. Setelah itu nanti diambil misalnya langsung silakan saya ngambil yang ganjil saja, berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Nah, kalau segitu berarti yang ganjil. Atau misalnya saya mengambil kelipatan 5, 1, 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Itu sistematis, jadi teratur ya gitu. Nah, yang berikutnya adalah sampling teknik sampling kuota. Kalau kuota itu ditentukan oleh penulisnya, penelitinya. Berapa nih kuotanya? Oh, kuotanya 500 orang. Ya udah, berarti nyari 500 responden. Ya, itu kuota. Yang berikutnya adalah sampling incidental. Incidental atau aksidental. Sampling ini yaitu di mana kita diam di suatu tempat, misalnya penelitian tinggi pudus eteru di ruang poli Dr. Soekarjo. Berarti kita peneliti nongkrong di depan poli. Tiap ada yang masuk ditanya, hamil enggak? Oh, hamil, diambil jadi responden. Itu ya. Itu sampling aksidental. Jadi yang datang, yang cocok datang. Yang berikutnya adalah sampling purposive. Nah, purposive ini ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, makanya di dalam purposive sampling ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Inklusi adalah kriteria yang nantinya bisa dimasukkan ke menjadi responden penelitian. Sedangkan eksklusi itu kebalikannya. Ya, kriteria di mana tidak boleh untuk dimasukkan ke dalam penelitian. Itu purposive sampling. Nah, kalau jenuh apa jenuh? Jenuh itu udah semuanya lah. Ya, jenuh semuanya. Jadi yang populasi itu jadikan sampel semua. Nah, yang terakhir adalah snowball ya. Snowball itu seperti salju, bola salju. Nah, kita lemparin satu kepal dari depan, dari atas, kita lemparin ke bawah, ngegelinding ya gitu, ngegelundung. Nanti ke bawah itu makin besar, makin besar, makin besar. Nah, semakin besar itu maka itu disebut dengan snowball. Misalnya ini pas polisi sering menangkap kepada perampok itu satu orang diambil yang paling vokal, atau yang kerusuhan atau yang demo. Nah, itu diambil satu. Nah, yang satu itu nanti ngomong kan ya. Oh, Pak, yang ini sebenarnya saya itu dengan ini, dengan ini, dengan ini. Nah, berarti nambah 3. 1 ditambah 3, 4. Nah, yang 4 ini bilang juga, Pak, dah saya mah disuruh gini, 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 gini. Nah, berarti itu tambah lagi satu orang kali 2 misalnya. Berarti 4 kali 4. Berarti 4 kali 2, berarti 8. Ya, gitu. 8 tambah 5 ya misalnya yang dari awal berarti udah tambah lagi 11 terus aja ya gitu sampai ke berapa sesuai dengan kebutuhan. Ya itu aja untuk populasi terus sampel ya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertanyaan silakan nanti di chat saja, nanti kita pertemuan yang akan datang kita diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi